Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah teknik kendaraan, kita akan belajar mengenai beban-beban angin pada kendaraan. Aerodinamika berasal dari bahasa Yunani dari kata aero dan dinamika. Aero berarti udara dan dinamika adalah kekuatan atau tenaga. Jadi dari sini aerodinamika diartikan sebagai ilmu pengetahuan untuk mengetahui akibat-akibat yang ditimbulkan oleh udara atau gas-gas lain yang bergerak. Aspek aerodinamika berkaitan dengan timbulnya gaya hambat atau gaya drag. Hal ini disebabkan oleh adanya angin yang mengalir mengikuti bodi mobil sehingga terjadi kestabilan arah kendaraan, kemudian mendukung efisiensi bahan bakar. Kalau motor listrik atau kendaraan listrik berarti mendukung adanya efisiensi penggunaan daya listrik atau menekan gas buang kendaraan. Dalam konsep gaya dan momen aerodinamika, ada 3 gaya aerodinamika pada kendaraan. Seperti yang terlihat pada gambar, kita menggambarkan sesuai dengan titik koordinat X, Y, dan Z. Gaya yang bekerja di koordinat sumbu X adalah gaya hambat atau gaya drag, disimbolkan dengan FD. Sedangkan yang bekerja dalam arah Z itu adalah gaya angkat atau gaya lift. Simbolnya adalah FL. Dan yang terakhir dalam arah lateral atau di sini titik koordinatnya adalah Y, bekerja gaya samping atau side force. Ini disimbolkan dengan Fs. Untuk momen aerodinamika sendiri, ada 3. Dalam arah koordinat X, itu ada momen rolling. Kemudian untuk Z, momen yaw. Dan di Y ada momen pitch. Jadi rolling, yawing, dan pitching. Gaya hambat atau gaya drag, kita sudah lihat tadi di gambar bahwa dia bekerja dalam arah horizontal atau paralel terhadap aliran. Hanya saja dia berlawanan arah dengan arah gerak maju kendaraan. Gaya total hambat terdiri dari hambatan bentuk pada kendaraan, jadi bentuk bodinya yang mempengaruhi. Kemudian ada hambatan pusar pada kendaraan. Ilustrasinya bisa kita lihat. Yang dimaksud tadi membentuk pusaran adalah pada seperti bagian-bagian yang ada di belakang kendaraannya. Tapi tergantung dari bentuk bodi kendaraannya sendiri. Bentuk bodi kendaraan yang kompleks bisa menyebabkan terjadinya distribusi tekanan di sepanjang permukaan kendaraan. Jadi, gaya hambat atau gaya drag disebabkan oleh adanya gradien tekanan dan adanya gesekan. Adapun persamaan dari gaya hambat adalah FD sama dengan 1/2 CD dikali Rho kali V kuadrat dikali A. CD di sini adalah koefisien dari gaya hambatnya. Kemudian Rho adalah densitas udara. Kemudian ada V, kecepatan relatif angin terhadap kendaraan. Dan juga ada A, luas
area depan dari kendaraan. Selanjutnya adalah gaya angkat atau gaya lift aerodinamik. Dari gambar tadi, gaya lift berada atau bekerja pada koordinat sumbu Y. Gaya ini bekerja dalam arah vertikal dan biasanya ditandai sebagai arah positif ke atas dan ke bawah adalah arah negatif. Untuk kendaraan darat, secara umum tekanan yang bekerja pada bagian bawah kendaraan lebih besar dari tekanan yang bekerja pada bagian atas, sehingga muncul atau terbentuk gaya angkat karena adanya desakan aliran udara dari permukaan bawah ke permukaan atas kendaraan. Tentu kalau pesawat, gaya angkat sangat dibutuhkan untuk mengangkat pesawat. Berbeda halnya dengan kendaraan beroda atau kendaraan darat, justru kita ingin menekan agar gaya angkatnya tidak besar. Kalau kita melihat di mobil formula, tentu terjadi perbedaan. Perbedaannya di penggunaan airfoilnya. Untuk gaya angkat sendiri, persamaannya adalah FL sama dengan 1/2 CL dikali Rho kali V kuadrat dikali A. Yang membedakan di sini adanya CL atau koefisien gaya angkat. Selanjutnya adalah gaya samping. Gaya samping berpengaruh ketika kendaraannya berbelok, sehingga muncul adanya gaya yang bekerja dalam arah horizontal. Jika kendaraan bergerak dalam udara yang diam, atau tidak ada angin, atau ada gerakan angin yang sejajar dengan arah gerakan kendaraan, maka tidak akan timbul gaya samping. Adapun persamaan dari gaya sampingnya adalah Fs sama dengan 1/2 Cs dikali Rho kali V kuadrat kali A dikali beta A, di mana Cs adalah koefisien gaya samping dan beta A adalah sudut serang angin. Untuk momen rolling sendiri, momen rolling yang bekerja di koordinat sumbu X, maka kita bisa mengetahui dengan mencari momen-momen yang bekerja di kendaraan. Kita lihat bahwa di koordinat sumbu Z ada FL dan YP. Sedangkan untuk arah lateral, arah samping, terdapat Fs atau gaya samping dengan jarak ZP. Sehingga kita masukkan atau substitusi nilai FL dan Fs ke persamaannya. Ini adalah persamaan momen. Didapatkanlah MR sama dengan 1/2 dikali Rho kali V kuadrat dikali A kali CL dikali YP kurang CS dikali ZP dikali beta A.
Secara umum, momen rolling aerodinamik dirumuskan mr sama dengan 1/2 dikali rho dikali v kuadrat dikali cr dikali l dikali a dikali beta a. Cr di sini adalah koefisien rolling moment aerodinamik, di mana terdapat cl dikurangi cs. Sedangkan l adalah panjang wheelbase-nya. Untuk momen pitching, kita mencari dulu berapa besarnya gaya-gaya yang bekerja. Kalau kita melihat sumbu koordinat dalam kendaraan tadi, momen pitching bekerja pada koordinat Y, sehingga gaya-gaya yang dimasukkan adalah gaya dalam arah X dan juga gaya dalam arah Z. Sehingga persamaannya adalah MP sama dengan 1/2 dikali rho kali V kuadrat dikali A kali CD kali ZP. ZP adalah jarak dikurang CL dikali XP. XP juga adalah jarak. Secara umum, momen pitching aerodinamik dirumuskan sebagai berikut. MP sama dengan 1/2 dikali rho kali V kuadrat dikali CP dikali L dikali A, di mana CP adalah koefisien pitching dan L adalah panjang wheelbase-nya. Sama halnya dengan momen rolling dan pitching, ketika kita meninjau momen yawing yang bekerja di sumbu koordinat Z, maka gaya-gaya yang diambil adalah gaya dalam arah X dan juga gaya dalam arah Y. MY sama dengan Fs dikali XP dikurang Fd dikali YP. MY sama dengan 1/2 dikali rho kali V kuadrat kali A kali CS dikali XP dikali beta A dikurang CD dikali YP. Secara umum, momen yawing direpresentasikan dengan rumus MY sama dengan 1/2 rho dikali V kuadrat kali CY dikali L kali A dikali beta A. CY adalah koefisien yawing dan L adalah panjang wheelbase. Dengan mengetahui 6 persamaan yang ada, maka kita akan menggunakannya dalam studi, baik itu eksperimental, menggunakan wind tunnel,
atau pengujian terowongan angin maupun pada saat melakukan analisis dengan menggunakan simulasi. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.